Biasanya sih yang kebaca tuh kalau lu ngelihat Loli atau Shota, pasti bawaannya pengen ngarungin. Tapi beda sama yang bakal gue sebutin di sini. Justru yang dikarungin tuh lu semua. Udah gitu, bawa lu pada ditusuk pakai besi panas sampai mati. Nomor 1, Kira Kyosuke dari cerita Betum. Bocil yang pernah ngebunuh bapaknya sendiri, makai bom sampai setengah badan tuh orang hancur. Sebenarnya Doi ngelakuin hal ini itu emang karena kelakuan babinya tersebut yang sering nyiksa si Kyosuke. Diremes biji playernya lah sampai kena tusuk bol. Setelah dikirim ke sebuah pulau bareng babenya buat ngelakuin battle royale, si Kyosuke makai kesempatan itu buat balas dendam. Nomor 2, Manish Boy dari cerita JoJo's Bizarre Adventure. Orok umur 11 bulan yang udah bisa ngebunuh orang, jir. Terus ajaibnya bisa ngomong toksik dan jadi salah satu karakter paling sadis di ceritanya. Karena nih Orok kagak pernah ngerasa kasihan pas nyiksa ataupun ngebunuh korbannya. Make stand bernama Death yang bisa ngemanipulasi mimpi seseorang jadi kenyataan. Nomor 3, semua bocel dari cerita Higurashi no Nakugoro ni. Ada yang ngegebukin ortu angkatnya make tongkat baseball lah. Ada bocil yang doyan ngecincang orang make golok. Ada kakak kembar yang pengen ngebunuh satu sama lain. Orang dewasanya juga 11-12. Pokoknya di tempat mereka tinggal tuh ada satu hal yang bikin tuh para bocil pada gila. Nomor 4, Tanya the Gurashep dari cerita Saga of Tanya the Evil. Perjaka tua yang direinkarnasi lagi jadi bocil cewek namanya Tanya setelah tuh orang ketabrak kereta. Nah, sosok Tanya ini lahir di era zaman Perang Dunia berlangsung. Dan biarpun kagak disebut secara gamblang di mana si Tanya ini lahir, tapi ya dilihat dari penampakannya juga mirip banget sama Jerman. Berkat pikirannya yang emang udah dewasa dan mampu ngerancang strategi perang yang ampuh, Doi diangkat jadi prajurit kekaisaran Jerman termuda. Nomor 5, Reisuke Honjo dari cerita Mirai Nikki. Masih umur 4 tahun padahal, tapi udah ikutan permainan saling bunuh buat ngeperebutin tahta jadi dewa. Si Reisuke kan punya kemampuan buat ngegambar takdir seseorang lewat bukunya. Tanpa rasa kasihan, Doi ngecoret-coret takdir orang sampai pada sengsara. Nomor 6, Killua Joldik dari cerita Hunter x Hunter. 毒効かない体質なんだよね俺。ああ、そういうこと。おとなしくしてれば楽にやってやるけど。
Bocah yang masa kecilnya dihabisin buat latihan jadi pembunuh profesional. Makanya segala macam ajaran, mulai dari siksaan, sampai latihan fisik yang ekstrim banget. Hal ini dilakuin supaya si Killua tumbuh jadi pembunuh yang haus darah dan kagak punya perasaan sama sekali. Untungnya mental si Killua bisa tahan dan kagak kena manipulasi. Terus punya tujuan sendiri. Tapi tetap pas ada yang nyakitin diri atau temennya, si Killua siap jadi pembunuh lagi. Nomor 7, Mariko Kurama dari cerita Elfen Lied. Makhluk bernama Dysclonius, mutasi manusia yang punya kekuatan super, yaitu tangan lain yang kagak kelihatan. Biarpun jadi yang termuda di antara para Dysclonius, si Mariko sampai dijeblosin ke ruangan khusus buat disegel. Karena kalau aja dikeluarin, pasti umat manusia bisa pada dibunuh sampai punah. Nomor 8, Sachiko Shinojake dari cerita Corpse Party. Arwah gentayangan yang pas hidup dipaksa kentu, udah gitu dibunuh sama gurunya sendiri di sekolah. Padahal si Sachiko ini masih SD. Dari situ doi berubah jadi arwah pendendam yang sering nyulikin para manusia yang masih hidup masuk ke dimensi gaibnya buat dibunuhin. Nomor 9, Pride dari cerita Full Metal Alchemist. Homunculus yang biarpun wujudnya mirip bocah, nih makhluk udah hidup sekitar 300 tahun. Punya kekuatan ngemanipulasi bayangan, sampai ngeluarin iblis yang bisa nyerap kekuatan orang lain. Pride si arogan, jadi salah satu antagonis utama terkuat di cerita Full Metal Alchemist. Nomor 10, Rui dari cerita Kimetsu no Yaiba. Umur aslinya kagak diketahuin berapa, tapi dilihat dari fisiknya, doi udah berubah jadi iblis tuh emang udah sedari bocah. Punya delusi berlebihan karena pengen nyiptain keluarga sempurna, dan kagak bakal ragu ngebunuhin manusia yang bikin si Rui ngerasa sebel. Nomor 11, Kohina Hiruko dari cerita Black Bullet. Anak hasil eksperimen bapaknya sendiri yang ngeinjeksi spermanya ke 5 cewek berbeda buat dijadiin wadah ngandung anak tuh orang. Pas udah brojol terus pada gede, gilanya bapaknya itu malah merintahin anaknya yang berlima tersebut buat saling bunuh, dan si Hiroko yang terakhir bertahan hidup. Nomor 12, Yume no Kyosaku dari cerita Bungo Stray Dogs. Gabung sama mafia dari umur 13 tahun. Punya kekuatan buat ngutuk lawannya supaya ngalamin halusinasi, sampai bikin mereka gila dan ngebunuhin kawan mereka sendiri. Doi ini sebenarnya kagak peduli mau lawan ataupun kawan dari sekelompoknya. Kadang Doi juga ngemanipulasi temennya sendiri sampai pada gila.
Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin atau request pengen dibikinin video apaan, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!